Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Satria. Saya akan menjadi moderator pada presentasi kelompok 6 yang berjudul Rencana Bangun Mesin Bercacah dengan alat shader auto reverse. Next. Latar, latar belakang. Masalah sampah di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara, serta menjadi sumber penyakit. Setiap tahunnya, Indonesia menghasilkan lebih dari 67 juta ton sampah, sebagian besar masih dibuang ke TPA, tanpa pengolahan memadai menimbulkan berbagai dampak negatif lingkungan. Upaya seperti sistem 3R yang dikenal dengan reduce, reuse, dan recycle, dan pengurangan plastik sekali pakai telah dilakukan, namun belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat dari kurangnya pemilihan sampah. Solusi efektif diperlukan, salah satunya melalui inovasi teknologi pengolahan sampah. Teknologi seperti pirolisis, biokonversi, dan pencacahan otomatis dapat mengolah sampah menjadi produk bernilai seperti bahan bakar atau kompos. Next. Peningkatan ekonomi sirkular juga penting, di mana sampah dijadikan sumber daya ekonomis. Oleh karena itu, dibutuhkan alat pengolah sampah yang efisien, ramah lingkungan, dan mudah digunakan oleh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Next, rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara kita meningkatkan efisiensi alat pengolah sampah agar lebih cepat dan efektif dalam memilah serta mengolah berbagai jenis sampah. Yang kedua, bagaimana kita merancang alat pengolah sampah yang memiliki biaya operasional rendah dan perawatan yang mudah dilakukan. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan sistem pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan dan meminimalkan emisi serta limbah residu. Yang keempat, bagaimana meningkatkan kemampuan alat dalam mendaur ulang berbagai jenis sampah menjadi produk bernilai tambah. Yang kelima, bagaimana menciptakan alat yang mampu mendorong kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Next. Tujuan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan utama dalam pengolahan sampah dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pengguna dalam penggunaan alat pengolahan sampah. Yang ketiga, merancang alat pengolahan sampah yang lebih efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Yang keempat, mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang dapat meningkatkan efektivitas pemrosesan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kelima, mendorong kesadaran dan berpartisipasi masyarakat dalam sistem pengolahan sampah yang lebih berkelanjutan. Definisi masalah. Masalah utama yang mendasari perancangan alat pengolahan sampah ini adalah rendahnya efisiensi sistem pengolahan sampah konvensional, tingginya biaya operasional, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proses pengolahan yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilih serta mengolah sampah sejak dari sumbernya semakin memperparah kondisi pengolahan limbah. Alat-alat yang ada saat ini sebagian besar masih menggunakan metode manual, tidak efisien, serta belum mampu menangani berbagai jenis sampah secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi teknologi berupa alat pengelola sampah yang mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan, menekan biaya operasional, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Alat ini juga diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sistem pengolahan sampah, melalui kemudahan penggunaan serta penerapan prinsip ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Fungsi alat akan dibacakan oleh Alvarez. Selanjutnya, adapun fungsi alatnya, mesin shredder ini berfungsi untuk menghancurkan atau mencacah berbagai jenis bahan seperti plastik, kertas, logam, kayu, dan limbah lainnya menjadi bagian-bagian kecil. Tujuannya agar lebih mudah untuk dibuang, didaur ulang, atau diolah kembali. Untuk contoh penggunaan umumnya, yang diantaranya menghancurkan sampah plastik agar bisa didaur ulang, mencacah dokumen kertas agar tidak bisa dibaca lagi, dan mengolah limbah industri atau pertanian jadi ukuran kecil. Untuk mekanisme kerja alat dan yang mana prinsip dasar mesin shredder ini bekerja berdasarkan prinsip pemotongan dan penghancuran. Material dimasukkan ke dalam mesin, kemudian akan diproses oleh pisau-pisau yang berputar dan saling berlawanan arah atau jajar. Tergantung pada jenis shredder. Proses ini menghasilkan gaya geser, tekanan, dan robekan yang membuat material terpotong menjadi bagian-bagian kecil.
Untuk rangkaian komponen mekanis, secara umum komponen mekanis utama pada mesin shredder ini terdiri dari diantaranya pisau penghancur, yang mana alat utama untuk mencacah material atau bisa satu poros atau dua poros. Selanjutnya ialah poros atau shaft, yang mana tempat pisau menempel dan berputar. Selanjutnya ada motor penggerak, yang mana menggerakkan poros dan pisau atau bisa motor listrik atau diesel. Selanjutnya ada rangka mesin, yang mana penopang seluruh struktur agar kokoh. Selanjutnya ada gearbox atau transmisi, yang mana gunanya mengatur kecepatan dan torsi putaran pisau. Selanjutnya ada corong input, di mana gunanya untuk tempat memasukkan material. Selanjutnya ada saluran output, yang mana tempat keluarnya hasil cacahan. Dan saringan yang mana ini ialah opsional, yang mana untuk menyaring ukuran cacahan agar seragam. Untuk skemanya, yang pertama dimulai pada identifikasi kebutuhan pengguna. Selanjutnya penetapan spesifikasi desain. Selanjutnya pembuatan beberapa sketsa desain alternatif. Selanjutnya pemilihan desain terbaik. Selanjutnya pengembangan model 3 dimensi dan simulasi mekanisme. Selanjutnya analisis perhitungan gaya dan dimensi. Selanjutnya evaluasi fungsional dengan house of quality. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu analisis perakitan dan manufaktur melalui DFMA. Selanjutnya adapun objektif 3D diagram pada mesin shredder ini, kami mempertimbangkan tiga aspek, yaitu safety, quality, dan energi efisiensi. Untuk safety itu ada pencegahan mesin macet akibat material berlebih, selanjutnya mengurangi risiko printing dan kerusakan komponen, dan selanjutnya tombol darurat untuk penghentian cepat. Untuk yang selanjutnya ialah quality, yang mana diantaranya kecepatan pencacahan optimal dengan minim kebisingan. Selanjutnya pisau shredder berbahan baja tan karat dan anti aus. Dan selanjutnya ialah tidak menyisakan potongan besar atau tidak terputus sempurna. Dan aspek yang terakhir ialah energi efisiensi, diantaranya teknologi pengaturan daya berbasis beban. Dan selanjutnya ialah sistem pendeteksi bahan untuk mencegah kerja mesin berlebihan. Baik, Selanjutnya selanjutnya akan disampaikan oleh Hadid. tes. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya itu vector objektif diagram. Yang dimana pada objektif diagram ini terdapat objektif yang pertama itu kapasitas, yang kedua itu konsumsi energi, yang ketiga pemisahan logam otomotif, yang keempat tingkat keamanan, kelima kemudahan perawatan, dan keenam kebisingan. Selanjutnya yaitu alternatif. Terdapat dua buah alternatif yaitu shredder auto reverse dan kedua yaitu magnet shredder. Selanjutnya, berdasarkan dari tabel tersebut, dari hasil perhitungan, didapatkan bahwa mesin shredder auto reverse lebih unggul pada mesin shredder magnet yang dimana mendapatkan poin sebesar 49, sedangkan pada magnet sebesar 29. Selanjutnya, dapat menggunakan metode AHP dalam menentukan kriteria, di mana dilakukan perhitungan terhadap jenis alternatif yang digunakan, A dan B, dan dilakukan perhitungan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap 6 kriteria yang didapatkan, yaitu kapasitas, konsumsi energi, pemisahan logam, tingkat keamanan, kemudahan rawat, kebisingan. Dari kedua buah perbandingan yaitu dari jenis mesin yang digunakan, dari alternatif yang digunakan dan kriteria, maka dilakukan perkalian sehingga didapatkan nilai skor pada alternatif A sebesar 0,5593 dan pada B yaitu 0,4104. Maka shredder auto reverse tetap menjadi pilihan terbaik berdasarkan perhitungan AHP. Selanjutnya itu perancangan desain alat, detail engineering design. Yang pertama itu tujuan mengubah sketsa menjadi desain teknik nyata mesin shredder auto reverse yang siap dianalisis dan divisualisasikan.
Yang dilakukan yaitu membuat gambar kerja dua dimensi dan tiga dimensi menggunakan software CAD, misal pada SolidWorks dan Fusion 360. Selanjutnya itu menentukan dimensi dan toleransi tiap komponen shredder, lalu merancang mekanisme kerja secara detail, memotong, blade, dan ruang pencacah. Ya, Pak. Lah, Seterusnya tuh. Nah, baik selanjutnya itu perancangan desain alat, detail engineer design. Tujuan yaitu mengubah sketsa menjadi desain teknik nyata mesin shredder auto reverse yang siap dianalisis dan divisualisasikan. Yang dilakukan yaitu membuat gambar kerja dua dimensi dan tiga dimensi menggunakan software CAD, di mana menentukan dimensi dan toleransi tiap komponen shredder, merancang mekanisme kerja secara detail, pemotongan atau blade, dan ruang pencacah. Selanjutnya itu sensor pembalik otomatis saat overload, sistem transmisi dan motor penggerak, yang menentukan jenis material untuk setiap komponen berdasarkan kekuatan dan ketahanan arus. Selanjutnya yaitu membuat rangkaian perakitan atau assembly drawing lengkap dengan alur kerja dan sambungan. Selanjutnya yaitu analisis perhitungan, mana memiliki tujuan memastikan kekuatan, kestabilan, dan fungsionalitas desain mesin shredder auto reverse sebelum dibuat prototipe. Yang dilakukan yaitu menghitung torsi dan daya motor yang dibutuhkan untuk mencacah material keras, lalu menganalisis beban puntir dan tekan pada poros dan pisau shredder, lalu menentukan faktor keamanan untuk rangka dan sambungan berdasarkan gaya balik dari beban besar saat overload. Selanjutnya itu menghitung kekuatan bahan sensor dan komponen kontrol untuk mekanisme auto reverse, lalu menganalisis kemungkinan kerusakan akibat beban kejut saat shredder mendadak berhenti, lalu menggunakan software analisis seperti SolidWorks atau MATLAB. Selanjutnya yaitu host of quality. Tujuannya itu menghubungkan kebutuhan pengguna dengan spesifikasi teknis alat. Yang dilakukan yaitu menyusun tabel host of quality, di mana baris merupakan kebutuhan pelanggan dan kolom merupakan parameter teknis. Pada gambar yang dapat dilihat, yaitu host of quality, didapatkan bahwa terdapat material yang lebih diunggulkan, yaitu pada jenis pisau modular Thanos, di mana pada nilai ini mendapatkan nilai yang tinggi, di mana mendapatkan nilai 42. Selanjutnya itu DFMA, yaitu Design for Manufacture and Assembly, di mana memiliki tujuan yaitu mendesain produk agar mudah diproduksi dan efisien dirakit dan dilakukan. Di mana terdapat dua buah poin. Yang pertama yaitu poin A, Design for Manufacture, di mana meminimalkan bentuk geometri yang rumit dari komponen shredder. Kedua, memilih material umum seperti plat jaringan, poros baja standar. Tiga, menghindari toleransi ketat. Yang keempat, itu menggunakan metode produksi sederhana. Selanjutnya yaitu design for assembly, yaitu mengurangi jumlah komponen dengan integrasi motor, sensor, dan gearbox. Selanjutnya desain komponen agar bisa dirakit hanya dengan kunci L dan obeng. Selanjutnya itu urutan perakitan yaitu pasang poros, pasang blade, pasang sensor, dan pasang motor. Selanjutnya itu menambahkan fitur self location seperti dudukan sensor berbentuk pas. Selanjutnya itu desain simetris agar tidak tertukar saat pemasangan blade atau sensor. Baik, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Jika ada saran dan pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. baiklah, izin pada kelompok sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Alif Nugraha. Saya ingin bertanya apa perbedaan weighted diagram dengan AHP? Baik, terima kasih kepada Alif Nugraha. Yang membedakan pada Wektit dan AHP pada hasil ini yaitu memiliki kesamaan pada perhitungannya, di mana pada objektif diagram nilai yang didapatkan menyatakan pada mesin shredder auto reverse lebih unggul daripada mesin shredder magnet. Sedangkan pada penggunaan HP nilai yang didapatkan juga sama, yang di mana nilai pada HP memiliki nilai yang lebih unggul pada mesin shredder, di mana hasilnya itu 0,5593,
dan 0,4104. Di mana nilai pada weighted ini berdasarkan pada beberapa pertanyaan kepada pengguna, sedangkan pada AHP itu berdasarkan perkiraan mana yang lebih prioritas. Sekian, apakah ada tanggapan lain at- bagi Alif atau saran? Saya sudah puas dengan jawabannya. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.